Shalom Papa Mama dan adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GBT Kristus Pengasih. Sebelum kita mulai, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Hindari tiduran, jangan bermain, dan jangan sambil makan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali bersama Kakak Derby dan Kakak Yemima di ibadah online Sekolah Minggu. Adik-adik, hari ini apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kakak tanya sekali lagi ya, lebih keras jawabnya. Adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kakak, Ya? ngomong-ngomong, ini adik-adik di rumah pasti bertanya-tanya, kenapa kok kita pakai seperti ini? Iya. Adik-adik tahu nggak? Kakak-kakak lagi pakai apa ini? Tahu nggak ini namanya apa? Helm, Kak. Oh, bukan helm ini adik-adik. Coba apa ini namanya? Topengnya astronot. Bukan juga. Apa? Kayak tukang las. Bukan juga adik-adik. Ini namanya face shield. Apa? Kakak Yemima boleh diulang? Face shield. Ya, itulah. Ya, ini face shield itu artinya adalah pelindung wajah. Sama saja ini adik-adik kayak masker yang adik-adik punya di rumah fungsinya. Fungsinya agar kita tidak terkena penyakit corona, virus corona. Tahu nggak adik-adik? Nah, adik-adik kalau keluar-keluar harus pakai masker terus ya. Adik-adik juga harus rajin cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Kalau di keramaian, kumpul-kumpul banyak orang, jaraknya harus 1-2 meter. Kak, 1 meter, Kak? 1 meter. Iya, Ya. 1 meter segini ya adik-adik kira-kira ya. Nggak boleh bersentuhan tangan. Ya, tahu adik-adik? Sekarang kakak mau tanya deh, kan sudah 1 minggu kita nggak ketemu. Adik-adik rindu nggak memuji Tuhan? Pasti rindu, Kak. Pasti rindu. Pasti. Kalau adik-adik rindu, yuk kita memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau berdoa dan kakak Yemima akan pimpin dalam doa. Yuk kita berdoa, kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Sekalipun kami beribadah online, kami percaya Tuhan Yesus ada. Kami mau pakai tangan kami untuk menari bagi Engkau. Kami mau pakai kaki kami untuk meloncat bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami mau pakai seluruh tubuh kami untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu sayang sama semua anak yang ada di dunia ini. Bener, di dunia loh, Kak. Wow, di dunia ya, Luas kan dunia itu ya. Yuk adik-adik kita akan menyanyikan Yesus cinta semua anak. Adik-adik semua ikut bernyanyi memuji Tuhan ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicintai Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicintai Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Stop, bentar Om, stop ya. Sebentar deh Kak. Kakak Derby mau tanya dulu. Nah, kita ini kan lagi di tengah-tengah pandemi. Ini kan ada virus corona adik-adik. Iya. Kakak mau tanya, katanya Yesus cinta semua bangsa. Kalau seperti ini, Yesus cinta kita nggak sih Kak? Justru itu, Tuhan itu sangat mencintai kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita
Tuhan Yesus mengizinkan semuanya ini terjadi, Kak. Supaya apa? Kita bisa lebih jaga kesehatan, terus kita lebih rajin berolahraga, ya kan? Terus kita nggak suka keluyuran, ayo. Oh iya benar. Kak Dewi suka keluyuran toh? Nggak suka, Kak. Oh, nggak suka. Jadi kakak tahu ya, adik-adik semua harus tahu, walaupun kita sedang ada di wabah yang seperti ini, Tuhan Yesus tetap mencintai kita, mencintai semua bangsa. Sekarang kita pujikan lagi ya. Yesus cinta semua bangsa. Adik-adik di rumah, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Wah, Kakak Derby Tinggi. Kakak senang? senang sekali jadi anak Tuhan. Wah, sama kakak Yema juga senang jadi anak Tuhan. Kalau adik-adik, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Coba angkat tangannya yang tinggi sekali. Semuanya dong, Kak. Wah, hebat ya adik-adik semua. Tapi Kak, Ya? meskipun kita senang jadi anak Tuhan, kita nggak boleh bohong, Kak. Iya ya Nggak boleh adik-adik. suka bohong, nggak boleh malas, Terus gak boleh apa lagi? nggak boleh nyuri, nggak Cengeng boleh nggak bantah boleh. orang tua tuh nggak boleh. Nah, gak boleh bantah orang tua juga ya. Ya sekarang kita pujikan, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ingat ya adik-adik, kita gak boleh suka bohong. Tapi kalau kita sudah kadang bohong, kadang malas, Tapi Tuhan mengampuni segala dosa kita kan? dihapus semua Dihapus dosa. semuanya sama Tuhan. Tapi juga Hah? meskipun sudah dihapus, kita nggak boleh mengulanginya lagi, Kak. Jangan ngulangin lagi Nggak adik-adik. boleh. Ya, yuk kita akan nyanyi, Kak. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus hapus dosaku. Yesus hapus dosaku dan aku diampuni.
mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, Adik-adik Yuk. siapkan hatinya. kita undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita. Ya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesusku panggil, Yesusku undang. Mari Tuhan, Engkau masuk ke dalam hati setiap kami. Biarkan kami menjadi anak-anak yang baik, yang manis. Haleluya Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun semua langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Shalom adik-adik, ketemu lagi. Gimana kabarnya? Sekarang musim ujian? Kalian sudah belajar? Oke, yang belajar yang rajin agar nilai-nilai kalian baik-baik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami kembali Kau hajar lewat firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkati kami agar bisa mengerti akan firman-Mu dan terutama mampukan kami mempraktekkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kalian lihat di depan ini banyak sekali atribut alat-alat. Buat apa? Nah sebelum firman Tuhan, mari kita membuat api terlebih dahulu ya. Nah adik-adik, kalian lihat ini adalah SF4 ya, atau orang bisa menyebut belerang. Coba kita buat api ya, dan ini dicampur dengan alkohol. Oke. Oke, apinya berwarna merah. Jadi alkohol bersama dicampur dengan SF4, apinya menjadi warna merah. Nah, tadi api dari belerang warnanya apinya merah. Bagaimana kalau sekarang kita pakai garam ya, sama alkohol.
Bagaimana adik-adik? Kalian lihat? Warnanya bagaimana apinya? Masih tetap merah? Lebih nyalanya tidak begitu besar ya. Kalau sama garam lebih besar tadi ya, sama belerang. Begitu juga dengan ini, lilin ya. Lilin juga nyalanya kecil. Nah, apa hubungannya Kak dari praktek-praktek api ini semuanya dengan firman Tuhan? Ada adik-adik. Nah, kenapa kok pakai api Kak? Nah, kalian tahu enggak adik-adik? Di dalam Alkitab itu Tuhan selalu memakai istilah atau simbol api ya. Waktu Musa bertemu dengan Tuhan juga berupa api, simbolnya api. Terus waktu Elia itu juga api. Kenapa harus api? Karena api merupakan simbol dari Roh Kudus. Itu di dalam Alkitab. Nah, sekarang kakak tadi mempraktekkan membuat api. Itu kalau dipegang itu panas. Ya. Kalau kita pakai yang tidak hal yang berguna, itu akan mengakibatkan terbakar. Ya, jangan coba-coba melakukan di rumah tanpa ada pengawasan dari orang tua ya, adik-adik ya. Ini tadi ya. Nah, ada adik-adik api yang tidak membuat panas, bahkan dia hinggap tidak terbakar. Api apa itu Kak? Ayo kita buka di Kisah Para Rasul 2, 1-47. Nah, kalian tahu ya tadi sifat api sudah panas, bisa terbakar kalau kita memakai yang tidak pada tempatnya. Nah, sekarang di Kisah Para Rasul di situ disebutkan orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Nah, apa hubungannya Kak api tadi dengan Pentakosta? Ada. Dengerin dulu ceritanya Kak Yulia. Nah, apa sih itu Pentakosta, Dek? Ada yang bisa menjawab? Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah atau Minggu Putih. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Para pengikut Yesus juga ada di sana, di Yerusalem. Selain orang-orang Yahudi tadi, pengikut Yesus, murid-murid Yesus juga ada di Yerusalem. Berkumpul, mereka menantikan karunia yang dijanjikan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah perayaan, ya, karunia Tuhan datang dimulai dengan suara bunyi seperti deru angin yang keras. Ya. Memenuhi tempat mereka. Selanjutnya, tampak pada mereka lidah-lidah api, seperti nyala api yang bertebaran hingga mereka masing-masing penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik, jadi api tadi, lidah-lidah api itu hinggap kepada mereka, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kok nggak kebakar ya Kak? Oh tidak, karena itu Roh Kudus. Coba kalau api yang seperti Kak Yuli buat, pasti terbakar kalian. Tapi ini Roh Kudus. Ya, jadi mereka tuh dihinggapi oleh lidah-lidah api, tidak terbakar. Ya. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut ya. Maka mereka penuhlah dengan Roh Kudus, lalu itu Tuhan Yesus memberi kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala bangsa mendengar mereka dan takjub. Oh
orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita, kata mereka, dan menyatakan hal-hal yang ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Petrus menjelaskan, inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah bangkit. Setelah mereka mendengar perkataan Petrus, hati mereka sangat terharu. Lalu bertanya kepada Petrus, "Apa yang harus kita lakukan?" Jawab Petrus, "Tinggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya." Pada waktu itu 3.000 orang dibaptis, adik-adik. Masih banyak lagi orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Nah, adik-adik, demikian ceritanya di saat Pentakosta, murid-murid Yesus kepenuhan dengan Roh Kudus. Tuhan memberikan karunia tidak hanya pada murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang pun Tuhan masih tetap memberikan karunia. Tidak peduli orang dewasa, orang tua, apalagi kalian meskipun masih kecil tetap diberikan karunia. Karunia yang jelas dan pasti adalah keselamatan. Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita semua. Nah, adik-adik, kira-kira karunia apa yang kalian miliki? Karunia apa yang sudah diberikan kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan karunia kalian selain keselamatan yang pasti dan jelas. Tidak yang lainnya. Pasti dan jelas keselamatan. Tuhan Yesus memberikan karunia kepada kalian, yaitu kepandaian. Mulai kalian dibentuk Tuhan Yesus di rahim ibumu, Tuhan memberikan karunia kepandaian. Ya. Tapi kenapa Kak, nilaiku masih tetap jelek-jelek terus? Katanya karunia kepandaian, Tuhan memberikan aku kepandaian. Setiap anak-anak Tuhan selalu diberikan kepandaian. Tuhan tidak pernah memberikan anak-anak itu goblok. Anak-anak Tuhan selalu diberikan kepandaian. Kenapa kok nilai-nilai kalian selalu jatuh? Yang membedakan adalah kalian rajin atau tidak rajin. Kalau kalian rajin, nilai kalian pasti akan baik-baik, bagus-bagus. Tapi kalau kalian tidak rajin, ya otomatis jatuh. Nah, adik-adik, untuk itu pakailah karunia Tuhan ini sebaik-baiknya. Rajinlah kalian, jangan malas-malasan. Belajarlah yang baik agar nilai kalian itu baik. Rajin tidak hanya belajar waktu ada PR atau rajin waktu ujian, tapi rajin juga bisa melakukan pekerjaan di rumah membantu orang tua. Demikian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat karunia yang Kau berikan kepada kami.
kepada anak-anak kami, kepada murid-murid kami. Kau buat murid-murid kami anak-anak yang pandai, anak-anak yang rajin, sehingga mereka bisa memakai karunia yang Kau berikan kepada darimu. Terima kasih ya Tuhan buat karunia keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita bertemu lagi jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Jangan lupa kasih tahu mama dan papa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.